وإلى جميع مؤلف كتبنا ومصنف كتبنا من شيخنا ونجزني الله ولا شيخنا بإحساننا ولجدتنا ولآبائنا ولأمهاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para thalabah, para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman Islam dan juga nikmat sehat walafiat, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan belajar mempelajari tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di muka bumi ini, yang tentunya kita semua tidak akan mampu untuk menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kecuali itu semua melalui proses pendidikan, melalui proses belajar. Maka pada pembahasan kita pada malam hari ini masih melanjutkan tentang pembahasan yang berkaitan dengan rukun sholat. Di dalam dikatakan wasabi'uha, bahwa rukun sholat yang ketujuh adalah sujudun marrataini. Jadi setelah kita membahas tentang ruku pada pertemuan-pertemuan yang lalu, karena kita masuk kepada rukun sholat yang ketujuh, yakni sujudun marrataini, sujud sebanyak dua kali. Kulla rokaatin, pada setiap rokaat dari rokaat sholat. Kalau maghrib rokaatnya ada berapa? 3. Zuhur 4, asar 4, isya 4, subuh 2. Nah, setiap rakaat kita wajib untuk melakukan yang namanya sujud sebanyak 2 kali. Dan ini lil kitabi wa sunnah wa ijma'il a'immah, karena berdasarkan dengan Al-Quran fasjud waqtarib, ya, dan juga hadis Nabi Muhammad SAW dan kesepakatan dari para ulama terdahulu. Jadi dalilnya komplit, baik dalil Al-Quran, Sunnah maupun ijma'ul ulama. Kemudian wa qarrara duna ghairihi li annahu ablagha fit tawaddu'i. Rukun sholat yang namanya sujud ini dilakukan 2 kali, berbeda dengan rukun-rukun lainnya. Dilakukan hanya satu kali, ruku 1 kali, yang tidak 1 kali, duduk di antara 2 sujud, berdiri 1 kali. Kenapa? Li'annahu ablagha fit tawaddu, karena sujud ini merupakan satu keadaan
yang paling tinggi di dalam seorang hamba merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mendekatkan kepada sifat tawadu, rendah di diri. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a, bahwa kondisi atau posisi keadaan seorang hamba yang paling terdekat kepada Tuhannya yakni ketika dia sedang bersujud. Itulah posisi di mana kita sebagai seorang hamba dalam posisi yang paling terdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi memerintahkan fa'aksiru, perbanyaklah oleh kalian ketika sujud doa untuk membaca doa. Jadi boleh ketika kita sujud, terutama di sujud terakhir setelah membaca tasbihnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan baca doa dalam hati. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur panjang, kesehatan, murah rezeki, anak-anak soleh, minta. Ya, terutama ketika kita sedang bangun malam melakukan sholat tahajud, di mana orang sedang asik tidur, kita bangun menghadap Allah sambil meneteskan air mata, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sujud. Karena itu adalah kondisi di mana seorang hamba paling terdekat ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sujud ini wajib dilakukan 2 kali berulang. Kalau bahasa anak sekarangnya, kita berbisik ke bumi tapi didengar sampai ke langit. Sujud, kita ngomongnya ke bumi tapi tembus sampai ke langit. Ya, dalam keadaan sujud yang merupakan rukun sholat yang ke-7 sebanyak 2 kali. Wali annahu lamma tarqa faqama summarka summasjud wa ata bi nihayatil khidmah udina lahu bil julus. Karena ketika seseorang dia berdiri untuk sholat, kemudian ruku, kemudian sujud, dan dia telah sampai kepada puncak khidmatnya dia, puncak ketawaduannya dia di hadapan Allah, Allah izinkan dia untuk duduk, kemudian untuk sujud lagi dalam rangka syakiran ala istikhlasihi. Kita bersyukur kepada Allah dalam sujud yang kedua diberikan kemampuan untuk sujud. Gak semua orang mampu sujud. Gak percaya? Tengok di luar sana, banyak orang fisiknya kuat, jabatannya tinggi, umur masih muda, duitnya banyak, jabatannya mentereng, tapi hatinya tidak Allah gerakan untuk datang ke tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib untuk sujud sholat. Banyak orang di luar sana yang sholat. Jadi bersyukur ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan sholat. Satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, digerakkan hati kita untuk menghadap Allah dengan melakukan sholat, terutama ketika sujud. Karena disitulah seorang hamba sedang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak merendahkannya seorang hamba di hadapan Allah sujud. Kita meletakkan mahkota kita, kepala kita yang merupakan mahkota kita, kemudian kita taruh di tanah, yang tanah tersebut tempat kita injak-injak. Kita letakkan kepala kita,
bahkan tempat keluarnya kotoran kita lebih tinggi dari kepala kita. Satu posisi yang menunjukkan kehinaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kondisi di mana seorang hamba betul-betul memasrahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Islam itu haram kita sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengagungkan, menghormati itu boleh. Jadi ada bahasa ta'ziman wa takriman, beda. Kalau ta'zim itu pengagungan. Pengagungan dibolehkan di dalam agama kita kepada orang-orang yang berhak kita agungkan. Siapa? Para ulama, orang ahli ilmu, kedua orang tua. Nah itu boleh kita agungkan karena mereka memiliki kedudukan di hadapan Allah. Selain itu nggak boleh, haram hukumnya kita mengagungkan orang-orang yang tidak berhak untuk diagungkan, pejabat atau. Tapi kalau tak terima, memuliakan kepada siapa aja boleh. Muslim, non muslim kita muliakan, kita hargai karena mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormati, muliakan tamu. Itu perintah Nabi Muhammad SAW. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Siapapun itu orangnya, muliakan. Boleh kita memuliakan orang walaupun status dia hina, non muslim, boleh. Tapi kalau ta'zim, pengagungan, nah ini nggak boleh kepada semua orang, kecuali orang-orang yang berhak untuk diagumi, ya, dari orang tua kita, para ulama kita, mereka orang-orang yang berhak untuk kita muliakan dan kita agungkan, ya. Jadi yang ketiga, yang ketujuh daripada rukun sholat adalah sujudun marrataini kulla rakaatin, yakni melakukan sujud 2 kali pada setiap rakaat sholat. Sujudnya ala ghairi mahmulin lahu, atas selain perkara yang dia bawa bagi orang yang sholat. Jadi nggak boleh sujud pada sesuatu yang dia bawa ketika sholat, mahmul. Contoh apa? Peci. Jadi kalau sujud itu usahakan biar jidat kita ini mengenai tempat sujud imamah, ya. Jangan sampai perkara yang kita bawa ini bisa menghalangi daripada sujud kita. Berarti di alas boleh, ya. Wa intaharroka biharokati, ya. Jadi sujud pada selain mahmul. Mahmul itu adalah sesuatu yang kita bawa, ya. Jadi kalau selain dari yang kita bawa itu boleh, karpet, sajadah, atau langsung lantai itu boleh. Walaupun karpet, sajadah, atau lantai itu bergerak dengan bergeraknya kita. Contohnya kita misalkan sholat di atas kasur. Di atas kasur kan apalagi kasur zaman dulu, kasur besi, kreat, goyang, kita gerak, goyang, itu tetap boleh. Karena itu bukan dikatakan mahmul. Mahmul itu apa? Sesuatu yang dibawa oleh orang yang sholat. Contohnya mahmul, dibawa peci, ini mahmul. Jadi kalau sujud itu usahakan jangan sampai jidat ini terhalang oleh peci, nggak sah, ya. Jadi sujudnya ala ghairi mahmulin, atas selain perkara yang dia bawa, walaupun ya bergerak-gerak disebabkan bergeraknya orang yang sholat. Li'annahu, ya, walau nahwa saririn, maka boleh bagi kita untuk melaksanakan sholat walaupun di atas sarir. Sarir itu amben, kasur, ya taharroku, yang mana kasur tersebut bergerak-gerak biharokatihi, sebab bergeraknya orang yang sholat. Nah, itu boleh. Dianaru, karena
kasur tadi laisa bimahmulin lahu, bukan mahmul yang dia bawa, bukan sesuatu yang dia bawa ketika sholat. Maka boleh dulu as-sujud alaihi, maka tidak apa-apa atau boleh sujud di atas kasur. Kama idza sajada ala mahmulin tapi lam yataharrak bi harakatihi, begitu juga boleh bagi kita untuk sujud di atas perkara yang kita bawa, tapi perkara tersebut lam yataharrak, tidak bergerak bi harakatihi, sebab bergerak-geraknya kita lagi sholat. Contohnya apa? Qatarfin min radiladihi, qatarfin seperti ujung dari ridahnya dia, selendangnya dia. Kalau orang-orang Timur Tengah kan selendang panjang-panjang, dia punya selendang lengket. Ketika dia ruku, dia sujud, ini nggak gerak-gerak karena saking panjangnya itu selendang. Nah, kalau ini kan ke bawah, naik, ikut gerak ke atas turun. Tapi kalau selendangnya nyampe saya ke bawah, kemudian dia sujud di atas selendangnya, itu dihukumi tetap sah, karena selendang tersebut tidak bergerak ketika dia melakukan gerakan sholat. Tapi kalau ini kan ikut gerak, kalau kita sujud dia ikut gerak, tuh, angkat, turun, bergerak, maka nggak boleh, ya. Jadi boleh bagi kita sujud ala mahmulin, atas sesuatu yang kita bawa tapi yang tidak bergerak disebabkan bergeraknya orang yang sholat. Contohnya seperti ujung dari min ridaihi, dari ridahnya, selendangnya, atau wili yang panjang. Jadi rida itu apa? Rida itu selendangnya rida. Ente mau cangkolin begini, ente mau cangkolin begini, mau cangkolin begini, namanya rida, di rida. Tapi kalau ini dibundel-bundel di kepala, tahu kan? Namanya imamah. Ini kalau ditaruh di bawah buat sujud, namanya sajadah. Nah, barangnya satu tapi bisa berubah nama, tergantung bagaimana kita memfungsikannya. Ini bukan sorban. Sorban itu kalau sudah sampai di kepala baru namanya imamah sorban. Tapi kalau ini sholat kita pakai di leher, rida, nah ente bawah, taruh di bawah buat sujud, namanya sajadah. Bahannya satu tapi namanya bisa beda-beda tergantung dari penggunaannya. Paham ya? Jadi jangan Ustaz pakai sorban mulu, ini nggak pakai sorban ini. Kalau pakai sorban itu di kepala, ya nggak pakai sorban, ini namanya rida, karena taruhnya di pundak, ya. Boleh kalau kita sujud di ujung selendang kita yang panjang yang tidak ikut bergerak ketika kita melakukan gerakan-gerakan di dalam sholat. Nah, dipahami. Wa kharaja bi qawli ala ghairi mahmulin lahu ma law sajada ala mahmul. Berarti mengecualikan dari kita sholat harus bukan pada mahmul, yakni ketika kita sholat bersujud di atas perkara yang kita bawa, yang mana perkara tersebut akan bergerak disebabkan kita bergerak melakukan gerakan sholat. Contohnya katorfin, seperti ujung min amamatihi, imamatihi, ujung dari imamahnya, maka fala yasihu, maka sholatnya tidak sah kalau dia sujudnya di atas mahmul. Apa mahmul? Perkara yang dia bawa ketika sholat, dan perkara tersebut ikut bergerak ketika dia melakukan gerakan sholat. Contohnya apa? Di sini dicontohkan seperti ujung dari sorban. Kalau orang pakai sorban kan ada kuncirnya.
Itu ada tata cara kita pakai sorban. Boleh satu kuncir, boleh dua kuncir. Kalau satu kuncir sunnah sebelah kanan taruhnya. Kalau dua kuncir, kuncirnya di sini sampai segini. Ya, jangan banyak-banyak kuncirnya ya. Pengantin ada kuncir banyak-banyak, segini aja kuncirnya. Kalau mau dibikin kuncir, nggak ada kuncirnya nggak apa-apa. Satu kuncir boleh, tapi jangan taruh sebelah kiri, sunnah sebelah kanan. Kalau ada kuncirnya, kalau ada kuncir dua, gitu. Nah, kalau kita sujudnya di atas kuncir, ujung imamah kita tak sah, karena menghalangi jidat terkena tempat sholat. Sama seperti peci kalau sholat, ya. Jadi kalau sholat pakai pecinya agak diangkat. Nih kalau sholat nih, biar cara-cara pakai peci. Kalau sholat pecinya agak diangkat, untuk apa? Menghalangi rambut nempel di jidat kita. Karena kalau rambut ini bisa menghalangi jidat kita nempel ke tempat sujud gak sah. Maka gunanya peci buat menghalangi rambut biar nggak nutupin jidat. Kalau mau kalau mau kondangan, tuh bicis dikit tuh mau kondangan ya, nggak apa-apa. Kalau mau kondangan ini dilacipin dikit, agak ke sini. Nah itu kalau mau peci pakai buat kondangan. Nah ada bedanya. Kalau buat kondangan boleh, jidatnya dia ditutupin, tapi kalau mau sholat dibuka, biar ini menempel kepada tempat sujud, tidak menghalangi jidat kita terkena tempat sujud. Fungsinya buat apa? Buat menghalangi rambut biar nggak nempel di jidat, menghalangi sujud. Ya, paham? Ada fungsinya peci. Ya, ada fungsinya. Kemudian fakin saja dari, maka apabila seseorang sujud di atas makmul, contoh seperti tadi, ujung dari sorbannya yang bergerak-gerak, ketika dia bergerak, ya batalat sholatuhu, maka sholatnya menjadi batal. Inta amada, apabila disengaja, wa alimah, dan dia mengetahui bahwa itu hukumnya tidak boleh, wa alimah tahrimahu. Wa illa, kalau memang nggak disengaja, ya nggak disengaja, ada as-sujud, maka wajib bagi dia untuk mengulangi sujudnya. Sujud yang tadi tidak sah diulangi lagi 2 kali. Ya, dari sujud yang dia lakukan. Nah, ini pentingnya ngaji, biar kita tahu tata cara ibadah yang benar, gak asal-asalan sholat. Ya, kalau kita nanti dalam sujud itu ada aturannya. Ketika kita bangun dari ruku, iktidal, habis iktidal kan sujud tuh. Sunnahnya mana dulu yang ditaruh? Dengkul dulu kah? Jidat dulu kah? Hidung dulu kah? Itu nanti ada kesunahan-kesunahan. Apa dulu yang kita lakukan? Kemudian posisi kita lagi sujud bagaimana? Ya, kalau posisi itu jangan begini. Mohon maaf, jangan begini. Ngelekor kayak anjing lagi ngelekor. Tau anjing? Anjing kan ngelekor gitu. Bener ya? Udah ikat lidahnya mereka. Bener pak dia. Jangan ini, jangan taruh di bawah, jangan. Udah kayak otak lagi ngelekor kalau dalam hadis Nabi. Itu ada hadisnya, Bulughul Maram. Ya, jangan ada sujud seperti otak lagi ngelekor. Kalau otak ngelekor gitu, orang Jawa ngelekor bahasa Sunda apa? Anjing lagi ngelekor gitu, jangan. Ini diangkat. Udah kayak males aja begini. Usahakan kepala pundaknya ini lebih rendah dari bokongnya. Kalau begini kan rata. Ya, kan udah kayak tikus nying lagi begini duduk ya. Jangan, perhatikan cara sujud yang benar ya, perhatikan, jangan sampai sujud kita tidak sesuai asal-asal sujud. Ruku juga itu diperhatikan, jadi pegang mana ya. Wa yasihu ala yadi ghairi, boleh sujud di atas tangan orang lain ya. Misalkan ada Pak Mahmud sholat, tangan anak taruh di atas jidatnya, boleh sah. Ya, sujud di atas tangan orang lain, oleh tangannya dia boleh.
wa ala nahwi mindil biyadihi, dan juga boleh sujud di atas semisal mindil. Mindil itu apa? Sapu tangan. Biyadihi yang ada di tangannya. Li'annahu fi hukmil munfasil, karena sapu tangan itu dihukumi seperti barang yang terpisah dari dia. Kalau baju kan barang yang menempel, imamah barang yang menempel, sarung yang menempel. Gak boleh kita sholat kepada sesuatu yang menempel yang dia bawa ketika sholat. Tapi kalau sapu tangan itu hukumnya sesuatu yang gak menempel dengan dia. Kayak HP, sujud di atas HP, gak apa-apa ya, boleh. Kayak bantal, boleh ya, gak apa-apa, karena dia terpisah dari kita. Yang tidak boleh itu ala mahmul, sesuatu yang dibawa oleh orang yang sholat, yang ikut bergerak ketika dia melakukan sholat. Lanjut, walau sajada ala syai'in, apabila seseorang sujud ala syai'in, atas sesuatu, di atas sejadah misalkan, faltasoko biwujud hatihi, kemudian menempel ke di jidatnya dia sesuatu tersebut. Nah, contohnya kalau saya jauh-jauh kayak ini plastik sedotan atau daun di sejadah nggak dibersihin, terus kita sujud nempel di plastik atau daun sholat, maka sholatnya tetap sah, tapi wajib hukumnya izalatuhu lisujudis sani, menghilangkan barang ini ketika ingin melakukan sujud yang kedua. Contoh dia sujud, dia nempel ke bawah. Sujud pertama sah karena posisi ini terlepas dari diri, tapi ketika dia bangun ini menempel, maka ini wajib dibuang untuk melakukan sujud yang kedua. Kalau ini tidak dibuang, maka hukumnya tidak sah, karena ini hukumnya sama dengan yang dia bawa, karena posisi barang ini sudah menempel ke dia yang lagi Kalau pertama belum nempel, dia sujud di atas barang tersebut tetap sah. Tapi ketika diangkat, dia duduk, ini ikut nempel di jidatnya, maka untuk melakukan sujud yang kedua ini harus dihilangkan dulu, baru dia sujud. Kalau tidak seperti itu, maka sujudnya tidak sah, karena ini sudah fi hukmil ittisal, hukumnya sama dengan apa yang dia bawa. Kemudian ma'a tangkisin, di dalam melakukan sujud ini disertai dengan tangkis. Apa tangkis? Bi antara tabi'a ajizatuhu wa ma hauluha ala ra'sihi wa manqibaihi lil ittiba, yakni dengan cara dia mengangkat tinggi-tinggi azijatuhu, apa? Tempat keluarnya kotorannya dia. Berarti kalau bahasa kitanya pantatnya dia. Nah, bahasa kitanya ala wa mahawah, dan juga yang ada di sekitarnya, bokongnya. Jadi ini ya bokongnya dia dan apa yang ada di sekelilingnya ini harus lebih tinggi, ala roksihi, atas kepalanya, wa mangkibaihi, dan kedua pundaknya, lil ittiba, karena mengikuti Nabi. Jadi kalau sujud itu jengking ya, kalau bahasa kita ya, jangan rata. Kalau kayak anjing lagi apa itu ya, jangan. Jadi pantat kita, bokong kita itu harus lebih tinggi dari kepala dan kedua pundak kita, karena menunjukkan at-tadallul, merendahkannya dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kondisi tersebut adalah kondisi di mana seorang hamba sedang hina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, jadi sujud sholat itu mengajarkan kepada kita untuk berakhlak kepada Allah. Kadang-kadang kita nggak memperhatikan dari gerakan sholat kita, padahal semua gerakan sholat kita itu begitu banyak hikmah pelajaran yang harus kita ambil. Dari mulai kita takbir, itu kan isyarat dari diri kita bahwa kita adalah hamba yang lemah. Kita mengangkat kedua tangan kita, mengisyaratkan bahwa aku adalah hamba yang lemah, engkau adalah Allahu Akbar, Zat yang maha besar. Jadi dari gerakan salat itu sudah mengandung makna yang begitu luar biasa. Maka kalau betul-betul kita hayati makna gerakan sholat kita, maka hidup kita akan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita ibadah yang kita lakukan tidak berdampak, tidak berefek di dalam keseharian kita. Tidak bisa menjaga lisan kita, tidak bisa menjaga perilaku kita, akhlak kita. Padahal cerminan dari sholat itu luar biasa. Hikmah-hikmah dari gerakan sholat diantaranya adalah sujud. Nah itu caranya, disertai ma'a tangkisin, yakni mengangkat ajizatuhu, ya bokongnya dia dan yang sekitarnya melebihi atas kepala dan kedua pundaknya, lil ittiba, karena mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka balawin akasa, maka apabila dibalik, berarti kalau dibalik bagaimana? Kepalanya lebih tinggi dari bokongnya, atau tasawian, atau sejajar. Ya, sejajar dia sujud, pala sama bokongnya sejajar. Ya, lam yajuz lam yujzihu, maka sujud seperti itu tidak dianggap cukup, dalam arti belum sah sujudnya, belum benar. Kalau posisi dia sujud, kepalanya dan pundaknya lebih tinggi dari bokongnya atau sama, maka belum dianggap cukup di dalam sujud. Diangkat bokongnya, ya, di dalam kita melakukan sujud, ya benar, dia memang seperti itu, tidak dianggap sah. Tapi wa in kana bihi illatun, apabila bagi orang yang sholat memiliki penyakit, ya, la yumkinuhu, yang tidak mungkin baginya, ma'aha, ya, di dalam penyakit tersebut, as-sujud, untuk melakukan sujud yang sempurna, illa kadzalika, kecuali dia sujud dengan cara misalkan kepalanya lebih tinggi dari bokongnya karena kakinya lagi sakit, dia nggak bisa menegakkan pahanya, ya, atau paling minim sejajar karena memang kondisinya nggak mampu. Maka kalau memang dalam seperti itu, ajza'ahu, maka dianggap cukup di dalam melakukan sujud dengan cara seperti itu. Kalau dia dalam keadaan sakit, nggak mampu melakukan sujud dengan sempurna. Pertama, cara sujud, ya, yakni merendahkan kepala dan pundaknya, ya, dan meninggikan daripada bokongnya harus lebih tinggi dari kepala dan pundaknya. Kemudian selanjutnya biwati ba'di jabhatihi, dengan cara meletakkan sebagian jidatnya, ya, muta'alliqun bisujudin bikashfin, dengan cara membuka ma'a kashfin, maksudnya dengan membuka jidatnya, fa'inkan alaiha hailun, apabila pada jidatnya terdapat penghalang kamusobatin, contohnya seperti, ya, tadi peci, imamahnya, cara makainya menutupi jidat, maka itu wajib untuk dihilangkan, ya,
Kan jangan sampai jidat kita ini tidak terkena tempat sujud, karena wajib menempelkan jidat kita ke tempat sujud. Ya, kalau ya jidat kita terhalang oleh sesuatu sehingga jidat kita ini tidak menempel pada tempat sujud, maka lam yasih, sholatnya tidak sah, sujudnya tidak sah. Illa ayyakuna li jarahatin, kecuali memang ada luka di dalam jidatnya, wasyaqqa alaihi zalatuhu, dan sulit baginya, tidak mungkin untuk dihilangkan, masyaqqatan syadidatan, yang akan mendatangkan masyaqqat, kesulitan yang sangat berat. Ya, misalkan jidatnya bocor atau jatuh dari motor, luka di perban, nah mau nggak mau dah kalau begitu ya, karena kalau perbannya dicopot ini akan bluek ya, kegesek-gesek yang lebih parah, itu nggak apa-apa, sujud di atas perban yang digunakan untuk menutup luka yang ada di jidat kita, itu boleh, nggak usah dipaksakan kalau dalam seperti itu ya, maka sholatnya tetap sah, sholatnya tetap sah. Nah ini cuman jerawat kecil ya, udah dia tempelin tensoplas, sholat tensoplasnya nggak dibuka, nah, itu jangan, itu mah tiba jerawat dibuka juga nggak pengaruh, sujud juga nggak sakit ya, sujud juga tidak sakit. Nah, kalau itu wajib dihilangkan ya. Yang pertama meletakkan jidatnya, yang kedua ya di tempat sujud tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi jidatnya untuk nempel ke tempat sujud. Yang selanjutnya yang ma'atahamulin bijabhatihi faqat ala musallahu, disertai dengan menekan jidatnya pada tempat sholat. Jadi kalau sujud itu usahakan ada tekanan di jidat kita, jangan cuma nempel doang. Ukurannya bagaimana? Ukurannya sekiranya kalau di bawah ditaruh bantal, itu bantal blesek, ya, blesek. Kalau kita taruh bantal tuh di jidat kita, kemudian kita sujud, bantal yang blesek, nah, berarti Anda sudah ada unsur tahamul, menekan jidat Anda nempel ke tempat sujud, bukan digosok-gosok, bukan, ditekan doang. Sekiranya kalau ada bantal blesek, bukan digosok-gosok, bukan digosok-gosok, tapi hitam jidatnya ya, panas, ini kan panas ini karena sujudnya was, akhirnya ada hitamnya dua ya, biar dianggap keren, orang ahli sujud tuh jidatnya aja pakai hitam ya, nggak sampai begitu, nggak harus dikuas-kuas, ditekan biar lecet, enggak. Yang terpenting ditempelkan jidat kita ke tempat sujud, terus agak ditekan dan seukuran mana? Seukuran kalau ada bantalnya blesek ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu ya begitu ya. Ini orang baru hijrah setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan udah berubah, jidatnya hitam, jenggotnya panjang gitu, orang saya baru hijrah 2 bulan udah begitu ya. Ketahuan gua ahli sujud, dia jidatnya hitam ya. Ya, kalau sujudnya dikuas-kuas dia gimana gak mau hitam? Coba dah. Ini kan panas karpet. Ya sakit, gosok lama-lama kapalan, jangan digosok-gosok, bukan. Ya caranya mau digosok-gosok, ditekan dengan sekiranya kalau ada bantal blesek. Bukan gosok-gosok, itu nggak bakal nyampe lecet kalau ditekan mah ya. Nabi itu nggak, jidatnya nggak hitam, enggak. Jadi min asari sujud, dari bekas sujud itu bukan hitam, nanti biomil kiamat mukanya akan bersinar. Orang-orang yang ada sujud nanti ketika biomil mahsyar dikumpulkan semua makhluk di padang pasir, begitu panas, matahari jarak yang kita sejengkal, tapi sujud itu ketahuan mana orang yang ada sujud.
mukanya bersinar, tangannya bersinar karena bekas air wudhu. Nanti biwil mahsyar di pasir sujud mukanya bercahaya, bukan bekas sujud itu hitam di jidatnya dia pos-pos tempat sujud, enggak. Itu kamalan ya. Jangankan sujud, kalau di kos-kos kita naik motor aja nih kapalan ya, tiap hari gak begini aja padahal gak ngulit, tapi kapalan ya karena mereka gak kencang. Nah kalau sujud di kos-kos gak perlu sujud di kos-kos tiap hari juga lama-lama kapalan. Mau insan satu hari biar hitam diamplas ya, diamplas gosok ketecet tuh ya, lama-lama kapalan ya. Jadi caranya begitu ya, nggak perlu digusek-gusek, cukup ditekan jidatnya pada tempat sujudnya, bi'ayyanalu sikalu ra'sihi, dengan gambaran tempat sujud tersebut ya mendapatkan beban dari kepala kita ya. Maksudnya apa? Sekiranya kalau dikasih bantal, maka bantal tersebut ini khilafan lil imami, berbeda pada pendapat al-imamul haramain al-qail bi adabi wujubit tahammul. Bahkan menurut Imam Haramain tidak wajib hukumnya untuk ditekan sebagian ulama. Tapi pendapat yang kuat wajib ada unsur penekanan. Nanti kalau nggak ditekan bagaimana? Ada ulama yang mengatakan nggak apa-apa, yang sah. Yang penting ini nempel. Ya, yang penting ini lebih abdul, ya ditekan dikit lah. Ya, dalam sujud nggak mau nempel, ditekan dikit gitu loh ya. Ya, ini berbeda pada pendapat Imamul Haramain al-qail bi adami wujubit tahammul, bahwa tidak diwajibkannya untuk menekan jidatnya. Wa ibaratu syarhir raudhah, dan juga ibarah yang ada dalam kitab syarah raudhah. Waqtafa al-imam bi irkha'i ra'sihi, irkha hanya merendahkan kepalanya, bal huwa aqrabu ila hayatit tawadu. Bahkan hal seperti itu lebih mendekatkan kita pada ketawaduan, minta kalufil tahamul, daripada kita paksa ditekan-tekan itu kepala, akhirnya nggak ada nilai tawadu, nggak khusyuk. Ya udah sewajarnya, yang terpenting khusyuk, tawadu, rendah diri, sujud, nggak perlu disujud. Akhirnya nggak fokus sujudnya, ya dia fokusnya gusek-gusek jidatnya. Kan intinya kita mencari kekhusyuan, biar nilai tawadu di dalam sholat kita ini ada. Apa tawadu? Merendahkan diri kita di hadapan Allah, itu wajib. Ya, namanya tawadu. Anda asar ya, nama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segalanya kepada kita. Wa wada'i ba'di rukbatayhi, nah ya, dan juga meletakkan sebagian dari kedua dengkulnya, dengkul carok. Wa batni kafaihi, dan juga batin telapak tangan. Batin mana nih? Batin ini dohir, ini luar, di dalam batin. Minarroh hati, dari telapak tangannya, wa butunil asabiri, dan juga driji-drijinya, bagian dalam dari tangannya yang dihitung begini, tempelin ya, tempelin. Wa ba'di batni asabi'i qadamaihi, dan juga bagian dalam dari driji kedua kaki. Nih, kalau sujud, nih kakinya begini, jangan begini, ini kalau kaki, tuh, ya, yang begini. Jadi drijinya kaki kita dipadal begini, biar nggak baru sebagian ini ke bawah, bukan begini. Kan ada orang sujud begini, kakinya ditekuk, bagian dalamnya yang ditekuk, bagian di luarnya.
kayak begini. Cuma kalau sujudnya begitu, ya itu orang gendut susah, aja gendut ya sujud susah, perutnya nengol, ya susah dia gerak-gerak, apalagi tahiyat akhir. Kalau duduk jongkang ya jongkang susah ya. Yang gendut makanya banyak olahraga ya. Kalau orang gendut itu rawan penyakit ya, karena jantungnya akan menyempit ya, menyempit, napas berat, duduk berat ya, pegang perut ya, apalagi yang gede perutnya kan gitu ya, buncit dah ya. Kalau saya banyak olahraga ya, banyak olahraga nih ya. Jadi meletakkan sebagian driji kedua kakinya duna ada, bukan selain dari itu semua ya. Kal harfi wa atrabil asabi wa dalihima, yakni seperti hanya pinggiran-pinggiran tidak wajib, kemudian ujung-ujung driji ini bagian dalam juga gak wajib. Walaupun di atas qadamaihi wa qaddara ala wad'i syai'in min batnihima lam yajib. Nah kalau memang dirinya nggak ada, ya udah sujud dengan sebisanya dia. Kalau memang dirinya tidak ada ya. Wala yajibu at-tahammul 'alaiha balisan, dan tidak wajib menekankan kepada driji kaki tersebut, ini ditekankan, dipaksa. Namun yang hukumnya hanya sunnah saja. Ya, kalau bisa seperti itu. Tujuannya apa sih? Kaki kita diginiin biar dirijinya menghadap ke arah kiblat. Kalau begini sah, kayak makruh. Sunnahnya begini biar ini menghadap ke arah kiblat. Semua kita sujud, diriji kita arah kiblat. Kaki kita juga dirijinya ke arah kiblat. Wa kashfi ba'il-rukbataini, dan membuka selain dari dengkulnya. Yang pakai kaos kaki, jangan pakai sarung tangan, itu dibuka, sunnah hukumnya ya, sunnah ya, makruh kalau ditutup sholat pakai kaos kaki sah, tapi makruh pakai sarung tangan sah, tapi makruh. Sunnahnya dibuka ya, biar dia pada menempel ke tempat sholat. Wa sunnah wallahu a'lam bisa. Mudah-mudahan ini masih panjang dari pembahasan sujud di dalam sholat kita, ini bisa kita pahami dan kita praktekkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una wa faqina faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri wa dzakara bi wa fiqna bikum lima tartadika wa bi'at kurama warzuqil kulla halalan daima wa akhirna qawla manaqwa bil khair wa rafaqul syar. Rabbana wasrif lana kulla su'in wa aqira bi dhamika lawin wa qiyana rabbana kulla diyun wa anta diyana rasul wa qir wasr anta akraman bisyatar wassalatu baita wasal mustafa ma'inal haqqi da'ada wal wafati kitabina syujiba wa alal ali kirami musarafa wa ala sahbil masabil qura wa mahdina bi huda faj'alna iman sabiri daqala tuwallina wa liyang siwa wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula liman nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Rabbi dabaswana Allahumma wa tahiyatum bi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.